Mau menjadi sahabat pemuda Pancasila, teman pemuda Pancasila, harus setia kepada Pancasila dan NKRI. Orang yang berpikiran ingin mendirikan negara khilafah, sosialis, komunis, liberal dan sebagainya akan berhadapan dengan pemuda Pancasila di Banyumas. Dengan saya selaku ketua MPC akan mengerahkan segala upaya anti FPI, anti HTI pertama kali dideklarasikan di Banyumas. 2024 pemuda Pancasila anggotanya akan menjadi bupati dan wakil bupati Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, untuk podcast kali ini mercusuar sempat datang ke Purwokerto nih, jauh banget nih. Kita akan menemui Ketua PP nih, Pak Iteng namanya. Selamat sore semuanya. Mercusuar official dimanapun bisa melihat channel ini. Pak Iteng, Yudo Postiono atau Pak Iteng, Merdeka, Pancasila Abadi, NKRI, harga mati. Selamat sore juga Bapak Bang. Sekali layar kembang, surut kita berpantang. Nah, pada sore hari ini senjanya begitu indah. Bung Iteng bisa menjelaskan ini di mana sih kita ini sekarang? Oh, kita saat ini lagi di Bersole, Karangkucung, di sebuah pendopo keluarga. Sabar Risan Muryasa. Pendopo ini sebagai tempat transit kami setelah kami melakukan ziarah kubur. Di belakang kebetulan ada makam keluarga. Ya, jadi kalau kami mau ziarah Sabar Risan Muryasa ini menjadi tempat transit. Tapi ziarah dulu baru kemudian ke sini. Ini pendopo keluarga Sabar Risan Muryasa. Wah, ini filosofi Jawa nih nampaknya yang harus kita uri-uri ya. Ibaratnya kalau wong dadi wong Jawa ora ilang Jawa. Ya. Makanya medang kopi ya. Bagaimana nih Pak Iteng bagi waktunya ini aku jadi bingung. Kalau saya sendiri nggak bisa seperti itu. Mungkin Bapak yang bisa saya menikmati menjadi ASN dengan tanggung jawab sebagai seorang ASN yang bekerja di Bapenda, khususnya di Bapenda Samsat Cilacap ya. Kemudian saya juga menikmati amanah dipercaya menjadi seorang pemimpin pemuda Pancasila dari 2012 sampai sekarang. Berarti 2 periode. 3 periode. 3 periode. 3 periode. Besok 4 periode. Insya Allah 4 periode. Kita doakan aja. Ya, karena saya berprinsip bahwa menjadi seorang organisasi itu harus amanah. Yang kedua harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Saya mengajak pemuda Pancasila, teman-teman untuk kegiatan sosial, donor darah, bakti sosial, pengajian dan sebagainya. Itu bagian dari amanah saya selaku pemuda Pancasila, juga amanah sebagai seorang ASN. Wah, keren sekali. Pemuda Pancasila menurut saya memang dibentuk dari berjuta-juta kader, berjuta-juta karakter, tentu akan beda. Ya, kami dibentuk tahun 59, tepatnya 28 Oktober, di mana pemuda Pancasila non-partai. Sehingga pemuda Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Keanekaragaman itulah yang membuat saya tertarik dengan pemuda Pancasila. Ya, berarti berbeda-beda warna, tapi tetap seperti pelangi, lebih indah. Harus. Yang siap menjaga adalah pemuda Pancasila di dalam zaman yang semakin berubah, di mana zaman yang sekarang mulai kepada individu-individu yang tentunya individu agama, individu kelompok lain. Pemuda Pancasila harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Wah, lagi-lagi pemuda Pancasila. Saya ini juga pemuda Pancasila loh. Mercusuar official ya. Mercusuar official. Oke. Saya dilahirkan 23 Mei
1967, berbagai organisasi telah saya tempuh dari Karang Taruna, mulai dari RT, desa, kabupaten, dari Pemuda Pancasila 98, dari kader biasa menjadi ketua ranting, 2012 terpilih secara aklamasi menjadi ketua MBC sampai sekarang. Tentu saya harus mempunyai sejarah sendiri bahwa hidup itu harus amanah, bekerja harus amanah. Di organisasi tentu saya harus membuat bahwa organisasi ini bisa bermanfaat buat masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Banyumas. Saya sangat tertarik dengan Pemuda Pancasila karena keanekaragamannya di Banyumas, mulai wakil bupati, kepala dinas, anggota DPRD Kabupaten Banyumas, ketua partai, kepala desa, PNS, ANS, hampir semua merasuk di dalam Pemuda Pancasila. 40.000 anggota Pemuda Pancasila ada di Kabupaten Banyumas. Selama ini kami kalau ada kegiatan selalu dirangkul oleh Musbida, sehingga Pemuda Pancasila menggiring anak-anak untuk bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan organisasimu. Berikan yang terbaik. Dengan Pemuda Pancasila, saya arahkan mereka untuk bisa minimal bermanfaat buat masyarakat sekitarnya dalam tingkatan kader. Dalam tingkatan ranting, minimal bermanfaat buat tingkatan desa atau kelurahannya. Dalam tingkatan PAC atau kecamatan, bermanfaat buat kecamatannya. Dalam tingkatan kabupaten, bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Banyumas. Minimal bisa menjaga masyarakat Banyumas itu harus kondusif. Karena apa? Investor tentu membutuhkan rasa nyaman, rasa aman. Ya, kalau di Banyumas maaf sudah tidak nyaman, ya, mau gimana nyaman. Investor mau datang ke sini. Pemuda Pancasila yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, partai itu di garda depan untuk menjaga kondisitas Kabupaten Banyumas. Keren sekali ini. Banyumas orang apa? Orang kepenak. Orang apa? Orang kepenak. Yang orang melebu Pancasila ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Sekarang ini zaman digital, jadi tetapi Pemuda Pancasila itu tetap andil dalam perkembangan zaman ini. Saya dengar kemarin itu ada pelantikan koti itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa ceritakan. Pelantikan koti kami setiap Pemuda Pancasila itu belum tentu koti. Setiap orang bisa mendapatkan KTA nasional, tetapi tidak setiap orang bisa menjadi koti Mahatidana karena perlu proses. Ya kami sudah mempunyai koti kurang lebih 5.000 orang. Dari 40.000 anggota. 40.000, ya kita sudah punya lebih dari 5.000 orang. Ya kemarin di Kemeranjen 1.000 orang. Kemarin Sabtu dan Minggu baru orientasi diklat dasar sekitar kurang lebih 150 di Bakuncen. Ya tugas koti adalah pertama menjadi penopang kegiatan organisasi, yang kedua sebagai garda terdepan untuk membela Pemuda Pancasila dan bergerak untuk kegiatan-kegiatan Pemuda Pancasila. Nah, ini sekarang banyak munculnya berita-berita hoax ya, Pak. Ini gimana untuk kader-kader Pemuda Pancasila ini agar dia bisa memberikan informasi yang sebenar-benarnya, apakah perlu pelatihan atau bagaimana? Mungkin ini adik-adik atau kawan-kawan Pemuda Pancasila yang berminat itu seperti apa, Pak? Kita lihat dulu hoaxnya. Kalau hoaxnya kalau hoax itu tentang masalah politik, kita harus hati-hati. Hoax masalah politik, kemudian apalagi hoax SARA, kita juga harus hati. Tetapi juga lebih penting lagi, hoax ya atau berita-berita yang diberikan oleh teroris kaitannya dengan peristiwa di Bandung. Saya menginstruksikan agar Pemuda Pancasila tidak ikut menyebarkan. Tidak ikut menyebarkan. Karena apa? Kalau ikut menyebarkan, kalau ikut meng-share kejadian-kejadian teroris, potongan-potongan tubuh, itu sama saja dengan teroris itu sudah menang. Karena apa? Teroris itu dibuat untuk membuat rasa takut. Begitu nge-share lagi, akhirnya orang akan takut. Ternyata di Indonesia seperti cukup ada tahu busak, sehingga hal-hal mengenai berita-berita hoax yang memang tidak diperbolehkan, juga berita-berita tentang teroris yang sangat menakutkan. Menurut saya kita tidak ikut memberikan penyebaran luas kembali, karena kemarin juga ada beberapa peristiwa hoax yang berlangsung kepada ranah hukum. Nah, mungkin
sebenarnya kan bukan hanya masalah teroris ya, tapi mungkin seperti kecelakaan yang mungkin sampai terlihat berdarah-darah itu mungkin juga harus tidak boleh, Pak. Menurut saya, kita berperi kemanusiaan, kita berpancasila dengan tidak memberikan informasi-informasi tentang orang yang melihat. Bagaimana kalau keluarga kita keterindestrak, ketabrak truk, perutnya memburai dan sebagainya. Kalau kita disebarkan, saya kasihan kepada almarhum, kasihan kepada keluarganya. Saya kira itu minimal jiwa pemuda Pancasila, kader-kader pemuda Pancasila harus dan memang saya arahkan untuk tidak melakukan penyebaran yang sifatnya lebih merugikan kepada orang lain. Ini semakin seru aja nih kayaknya. Tapi disami dulu loh, mungkin saya pengen ngopi ya. Ngopi. Ya. Ngopi bro. Ngopi bro. Ini. Ngopi ya, ngopi dulu. Ya. Wong Jawa aja kelalen karo Jawa nek. Iya betul, nih berarti menduannya belakangan. Menduannya belakangan, kalau menduan tuh ngempleh-ngempleh gini nih, tapi asik juga. Iya, ini satu pertanyaan yang sangat menggelitik dan ini nampaknya sesuatu yang sepele di tengah-tengah masyarakat. Kemarin kita lihat Pak, itu tetangga saya itu punya gawe ya. Di sini kawan-kawan pemuda Pancasila itu mengamankan atau di jalan itu kayaknya sepele itu, tapi sebenarnya apa sih? Itu bagian daripada tugas kader. Karena pengamanan itu penting. Kita juga memberikan pengamanan kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengajian untuk pemuda Pancasila. Mungkin yang lain ngaji, kita pemuda Pancasila di sini kader saya minimal mengamankan, setidaknya itu ibadah di dalam tatarannya. Pahala. Pengamanan pengajian, kemudian pengamanan orang sedang hajatan, itu bagian lain daripada tugas pemuda Pancasila untuk bermanfaat bagi lingkungannya. Bermanfaatnya kader tentu ada tingkatannya. Ketua MPC bermanfaatnya dalam tingkat kabupaten. PAC ini kecamatan, ranting desa, kader ya minimal bermanfaat bagi lingkungannya. Sepele, di jalan ada orang barang gawe, di jalan ada orang hajatan, orang meninggal, pemuda Pancasila mengatur karena keterbatasan dari pihak keamanan, polisi dan sebagainya. Tentu saya yakin pihak Polri, keamanan akan sangat senang dengan kegiatan-kegiatan pemuda banyak. Karena selama ini setiap tahun kami selalu diminta oleh Muspida, khususnya kepolisian, untuk menjaga keamanan. Natal saja, besok hari Rabu, saya bersama Kapolres, Bakesbang dan sebagainya untuk mengadakan kegiatan bareng-bareng, menjaga gereja, menjaga masjid dalam rangka pengamanan Lebaran dan sebagainya. Itu tugas pemuda Pancasila. Tapi pemuda Pancasila yang Muhammadiyah, yang NU, yang Kristen, yang Jawa, yang kepercayaan bisa di pemuda Pancasila. Berarti itu asiknya pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu ada di mana-mana. Tidak kemana-mana. Hanya untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Tapi kok ada ini jargon-jargon kalau nggak bisa dibinasakan itu seperti apa? Memang gitu. Kalau kami memang seperti ini. Dari 40.000 anggota kami dengan KTA, saya katakan 30.000 lebih banyak anak jalanan yang harus kami bina. Mulai tukang parkir, saya akui pemuda Pancasila. Mulai yang jaga malam di dunia malam, saya akui pemuda Pancasila. Mulai yang tukang batu, pemuda Pancasila. Akar kami lebih banyak, akar rumput adalah orang-orang yang memang perlu dibina. Kami sering koordinasi dengan Bapak Kapolres. Dan kemarin kami juga terima kasih kepada Bapak Kapolres Banyumas. Tolong Mas Iteng selaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas di daerah Tanjung ada judi sabung. Tolong diperingati. Saya selaku Ketua Pemuda Pancasila akan memberikan peringatan kepada ketua rantingnya. Kemudian saya memberitahukan, saya bilang, untung masih berbaik hati dari pihak kepolisian memberitahukan. Ya kalau sudah kami beritahu tetap, ya bukan lagi dibina, tapi dibinasakan. Dibinasakan artinya bahwa hukum yang akan berlaku. Itulah selama masih bisa dibina, kita bina. Tapi kalau sudah masalah teroris, kemudian masalah narkoba, kemudian masalah
pencabulan anak. Di kami, saya Badan Hukum Pemuda Pancasila tidak akan memberikan jaminan hukum, artinya perlindungan hukum. Beberapa organisasi pemuda itu banyak sekali. Tapi bagaimana untuk kita bisa menjadi sahabat baik dalam kita untuk kepentingan masyarakat banyak itu seperti apa Pak Yudo? Oke, saya mau berkata bahwa saya kader Pemuda Pancasila. Kebetulan saya dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menjadi ketua Forum Banyumas Eling yang terdiri daripada ormas-ormas yang diakui secara sah oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Saya cuma satu, siapa saja bisa menjadi sahabat, teman Pemuda Pancasila yang juga saya seorang ketua dipercaya menjadi Forum Banyumas Eling. Tetapi orang yang bermimpi untuk mendirikan negara khilafah, negara sosialis atau komunis, bermimpi saja akan kami sikat, tidak berteman dengan orang-orang yang bermimpi untuk membuat negara khilafah, sosialis, komunis dan sebagainya. Sikat habis sama kita Pemuda Pancasila. Inilah yang namanya Pemuda Pancasila, benar-benar fight ya, berani mati ya. Mau menjadi sahabat Pemuda Pancasila, teman Pemuda Pancasila, harus setia kepada Pancasila dan NKRI. Orang yang berpikiran ingin mendirikan negara khilafah, sosialis, komunis, liberal dan sebagainya akan berhadapan dengan Pemuda Pancasila di Banyumas. Dengan saya selaku ketua MBC akan mengerahkan segala upaya anti FPI, anti HTI pertama kali dideklarasikan di Banyumas. Dan saya pendiri Pemuda Pancasila di tahun politik, khususnya nanti di tahun 2024, pasti, saya katakan pasti, Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas, insya Allah dari Pemuda Pancasila. Wah, keren. Kira-kira Mas Yudo, sanggup Mas? Kalau saya mau katakan dulu, ada 3 tokoh besar yang saat ini memungkinkan menjadi Bupati Banyumas. 1, Pak Sademo, Wakil Bupati yang kebetulan anggota MPO Pemuda Pancasila. Wah. Yang kedua, sangat memungkinkan Mas Ma'ruf. Dia MPO Pemuda Pancasila, juga Sekjen MPR, ya, sangat memungkinkan. Saya melihat desas-desusnya dia sudah turun ke lapangan. Yang kedua, Mas Ma'ruf Cahyono. Yang ketiga, Erna Hussein. Jangan salah, Ibu Erna sangat memungkinkan. Apalagi banyak sekali bupati-bupati yang perempuan. Jadi 3 orang itu sangat memungkinkan untuk bupati. Orang mengatakan bahwa kenapa tidak Pak Iteng maju? Kalau itu amanah, insya Allah saya siap mendukung dari ketiganya untuk menjadi bupati. Nah, ini mendukung bupati ya. Ya. Tapi sekarang kalau wakil bupati gimana ini? Kan ya, pas tentu, cocok ini. Kalau wakil bupati, setiap orang punya keinginan. Setiap orang punya mimpi. Tetapi kayaknya saya bekerja untuk masyarakat Kabupaten Banyumas. Saya berbicara tentang PP, dilahirkan, diikut PP 98 sampai sekarang. Banyak perubahan, banyak kegiatan sosial. Kalau itu amanah dari teman-teman Pemuda Pancasila, kenapa tidak? Yang saya katakan baru bupatinya, sangat memungkinkan wakil-wakil bupatinya. Maaf, ada saya seorang ketua MBC Pemuda Pancasila. Ada Bung Nova yang juga dari PDI 4 kali. Ada Bung Dodit dan sebagainya. Tapi pada dasarnya, kalau itu amanah, kenapa tidak? Karena hidup harus berani melawan takdir dan hidup berani membuat takdir. Insya Allah kalau memang amanah, nggak usah muluk-muluk. 331 desa akan saya gerakkan minimal teman-teman kader Pemuda Pancasila untuk membuat musola di tingkat-tingkat rantingnya. Wah, ini bermanfaat lagi. Wah, hebat. Mungkin 331 331 harus ada musola. Nah, dari
pemuda Pancasila. Kalau memang takdir yang mengatakan bahwa saya untuk masyarakat Banyumas dipercaya. Itu ada pepatah kun fayakun katanya. Amin. Kalau Tuhan sudah menghendaki, apalah yang tidak jadi. Yang penting programnya nggak usah muluk-muluk. Apa kira-kira program yang bisa? Ya saya katakan nggak usah muluk-muluk. Satu, memberikan bantuan-bantuan kepada ormas hibah yang selama ini maaf kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena saya pemuda Pancasila, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Kristen. Ya kita harus sama-sama minimal membuat musola programnya, atau kemudian membuat gereja kalau memang itu gereja. Dan yang terakhir, saya ingin kalau memang pemuda Pancasila harus membuat Taman Pancasila. Taman Pancasila. Taman Pancasila itu sangat penting di era zaman seperti ini. Dan mungkin menginstruksikan agar semua sekolah-sekolah di Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pendidikan agar mata pelajaran Pancasila dan wawasan kebangsaan diberikan sebagai mata pelajaran yang harus diikuti ketika mengikuti orientasi TK, orientasi SD, orientasi SMA, orientasi mahasiswa. Apa itu Pancasila? Itu harus diberikan. Iya. Penghormatan kepada merah putih itu harus diberikan dari mulai nol. Itu yang sekarang menurut saya itu belum digalakan kembali. Pancasila itu hanya yang bisa menyatukan kita dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila bukan agama, Pancasila bukan kitab, tapi Pancasila yang menyatukan kita semuanya. Mari kita menjadi pelaku sejarah. Dengan pemuda Pancasila, kita bisa bermanfaat untuk keluarga besar, dan masyarakat. Mengenai calon bupati dan wakil bupati, catat omongan saya di pendopo ini bahwa 2024 pemuda Pancasila anggotanya akan menjadi bupati dan wakil bupati Banyumas. Terima kasih sekali, ini sangat luar biasa. Pertemuan kita ini juga akan membuat sejarah baru barangkali. Ya. Mudah-mudahan aja seperti harapan dari Mas Iteng, Mas Yudo ini semuanya akan tercapai. Berarti R1 dan R2 ini dari PP. Harus dari PP. Harus. Dari PP. Itu. Pancasila abadi. NKRI harga mati. Sekali harus kembang, surut kita berbantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.